Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita Obat, Obrolan buat anak Tuhan. Ya, kali ini kita akan membahas ya tentang anak Tuhan, seorang anak Ya, Tuhan betul. yang dia perjalanan karirnya luar biasa. Betul sekali. Ya, dan mungkin bisa patut dicontoh buat teman-teman semua. Bisa ya kan? menginspirasi ya buat Iya, kita semua. betul, bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Dan kali ini temanya adalah My Journey. My Journey ya, segmen baru kita nih ya. Ya, segmen baru My Journey. Jadi kita akan bertanya tentang perjalanan ya, bagaimana mungkin kisah perjalanan hidup ya anak Tuhan ini memulai karir, dan juga bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupannya, Ya, dalam betul. membangun karir dan lain sebagainya. Oke. Oke, langsung aja ya kalau Yap. gitu. Kak Frankie, kita akan kenalkan dia. Oke, shalom. Shalom semuanya. Halo. Boleh perkenalkan diri dong buat sama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tirza Bonyadone. Saya udah lama sih udah kenal sama Cewit, sama Koko juga. Iya. Dan kebetulan juga saya sekarang merantaunya di Jakarta nih. Oh, di Jakarta. Oke ya. Oke, Tirsa, apa kabarnya Tirsa? Puji Tuhan, saya baik sekali. Puji Tuhan, sehat-sehat di tengah pandemi ini. Sehat sekali. Tetap ini ya, selama pandemi gimana? Sehat Saya keadaan tetap selama aktif, di Jakarta? sehat, puji Tuhan. Kita tetap harus patuhi protokol kesehatan juga ya. Betul Iya, sekali. contohnya kita pakai face shield. Nah, ini nih kita lagi mematuhi protokol yang ada ya. Tetap mematuhi protokol gitu. Oke, sehat ya, keluarga sehat Puji semua. Tuhan, sehat semua. Oke ya, Tirsa, tadi kan kita sudah ini kita akan lama ya nggak ketemu ya, baru ketemu Tirsa sekarang ini ya. Betul. Bintang Tuhan semuanya kayak gitu. Nah, Tirsa, kita boleh dong tanya-tanya ya, karena kita tahu bahwa Tirsa kan memulai karirnya juga cukup luar biasa kayak gitu ya. Untuk anak Tuhan kayak gitu kan, mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, kira-kira bagaimana sih perjalanan karir ya Tirsa memulai kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan, entah, tapi jangan dari kecil ya. Oh dari iya, bayi. Ya. Nanti panjang banget ya. Iya, bisa panjang bikin satu banget buku ya. jadinya ya ampun. Ya, oke. Oke, kalau aku pribadi sih pasti banyak banget ya dari kita semua, dari tiap-tiap dari kita pokoknya pasti memiliki journey-nya sendiri atau ceritanya sendiri lah ya ceritanya. Kalau aku pribadi bisa sampai ke Surabaya ini puji Tuhan banget, karena aku nggak pernah bisa berpikir kalau selama 5 tahun aku ada di Surabaya, Tuhan bawa aku lebih lagi. Aku nggak pernah bisa berpikir bisa ketemu banyak orang, bisa banyak belajar. Mungkin awal aku kalau boleh cerita nih, sejak aku SMA aku mungkin nggak mau kuliah ya, jadi aku punya mimpi-mimpi tersendiri, seperti aku pengen banget jadi pramugari. Oh. Aku pengen banget jadi pramugari, namun sayangnya setelah 3 tahun aku SMA ternyata papa nggak setuju untuk aku jadi pramugari, dan dia minta untuk aku ayo kuliah aja, katanya sih lebih ada masa depannya. Oke. Sebagai anak remaja mungkin kita nggak bisa berpikir bahwa ini orang tua kenapa sih, ini kan keinginan aku banget gitu loh. Dan kenapa harus diatur-atur. Nah, kalau dipikir-pikir juga waktu itu kan masih labil, remaja yang masih ingin cari jati dirinya lah ceritanya. Tapi satu sisi aku percaya bahwa kalau misalnya orang tua minta kayak gini, mungkin ada yang terbaik di masa depannya. Namun aku ke Surabaya ini dengan sangat terpaksa kalau bisa dibilang ya. Oke, terpaksa banget ya. Terpaksa banget karena pada awalnya passionku bukan untuk berkuliah. Namun aku ingin jadi pramugari. Pramugari ya. Jadi ingin jadi pramugari, malah aku harus berkuliah karena aku nggak suka belajar nih, jujur aja. Jadi sejak SMA atau sekolah banyak pelajaran yang nggak aku sukai. Jadi aku pikir passionku bukan untuk berkuliah, tapi justru untuk aku pengen banget jadi pramugari. Tapi di satu sisi aku dapat lulus ya untuk kategori di Universitas Ubaya ini juga. Aku bisa lulus terus, dan ternyata aku persiapan memang untuk Universitas Surabaya aja, nggak ada planning lain. Nggak ada planning lain, dan hanya menentukan udah aku pengen di sini aja, nggak tahu lulus atau enggak dari belakang, udah itu aja Gitu. Cuma satu Satu aja. aja. Ya? Kenapa Satu tuh aja. kok bisa milih Karena Ubaya waktu itu? Karena waktu itu kan ada penyuluhan juga dari sekolah. Terus aku lihat ini kampus menarik banget, bisa narik aku untuk aku lihat suasananya yang bikin aku nyaman. Aku kan sukanya hijau-hijau pohon-pohon, jadi iya dia kasih aja.
banget orang-orang Oke. pada tanya. Aku juga ketika aku memilih kampus ini, aku sebenarnya belum tahu. Tapi ketika dikasih penyuluhan untuk tahu, oh ini kampus di mana, aku lihat oh ada pohon nih, hijau-hijau gitu kan. Jadi orang pada nanya, alasan kamu apa? Karena dia go green mungkin. Keren banget, aku pikirnya kayak gitu. Terus setelah itu ternyata keterima. Keterima. Cuma di satu sisi ya itu juga banyak penolakan dari orang tua juga. Emang kamu yakin bisa nggak sih kamu selesai di sini? Terus dalam fakultasnya aku milihnya psikologi sama hukum juga. Dan puji Tuhan dua-duanya lulus. Terus aku mikir juga kalau aku jadi hukum, aku kuliah di hukum, aku pasti nggak ngerti banget nih pengacara. Sekarang aku kan lulusan IPS, jadi aku ambilnya psikologi aja. Terus papaku di situ sedih banget sih, justru sedih banget orang yang justru harusnya ngedukung aku. Dia yang minta aku untuk ayo kuliah, tapi dia nggak nge-support aku untuk di bidang psikologi ini, dan malah nganggap aku, lu pasti nggak bisa nih, lu nggak akan bisa, dan malah emang lu yakin bakal bisa lulus nih untuk jadi sarjana psikologi. Ada ngomong kayak gitu, dan memang orang-orang di sekitar aku juga memandang rendah aku. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa aku nggak suka pulang rumah. Dan itu adalah salah satu alasan, aduh aku bisa nggak sih selesai dari universitas ini, atau aku hanya untuk ngebahagiain orang tua aku, untuk ngelakuin apa yang mereka mau. Dengan berat hati, dengan penuh kesedihan juga tentunya, aku berangkat. Awalnya aku bilang, aduh nggak bisa nih kayaknya. Tapi aku suka banget ketika aku dengerin suatu khotbah, dia bilang kalau kemanapun kamu pergi, Tuhan ada. Jadi ketika aku sebelum berangkat malamnya, aku cuma minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku di sana aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta Tuhan kasih komunitas, Tuhan kasih teman yang baik yang bisa ngertiin aku, yang bisa memahami aku, dan tentunya bisa bawa aku pelayanan tamborin juga, karena basicnya aku pelayanan tamborin udah dari kecil. Oh, udah dari kecil. Iya. Jadi kemana-mana aku pengen banget nih nari dong. Gak mungkin aku sekedar datang ke tempat baru terus aku nggak mau mengasah talenta yang udah Tuhan kasih. Jadi emang malamnya aku udah berdoa, dan ketika aku sampai di Surabaya ternyata Tuhan ngejawab itu lewat teman-teman kos, lewat lingkungan yang baru. Awalnya emang aduh ini asing banget, banyak apa ya kayak perasaan dimana kayaknya aku nggak bisa deh di tempat ini, nggak nyaman. Lihat orang kayak mereka ngeliat aku kayak beda gitu. Tapi ketika aku ketemu teman-teman yang baru yang bisa ngertiin aku, mereka bilang kamu tuh spesial, kamu tuh unik, nggak boleh ngelihat karena kamu berbeda, tapi karena kamu berbeda makanya kamu unik kayak gitu. Awalnya aku nggak bisa mikir ngapain aku unik, kok aku gini-gini banget gitu. Karena kan pada waktu itu juga aku kayak terpaksa banget untuk ke Surabaya, jadi aku jawabnya oh iya aku unik, udah batas itu doang. Terus berbicara soal dunia perkuliahan, awalnya nggak bisa ngikutin ya karena terpaksa, aku banyak tidur di kelas juga. Aku Karena dimulai dengan berat hati. iya, ya. kita dimulai dengan berat hati, jadi aku justru lucu banget. Jadi dosenku kadang memperhatikan aku udah duduk paling depan, ternyata aku tidur. Dan dia justru malah ngomong kalau ini nih contohnya kayak siswa di sebelah nih, gue nggak tahu kenapa dia bisa memperhatikan aku, tapi dia bilang setiap hari di kelas aku dia itu tidur terus, tapi di depan dia duduknya, kenapa nggak di belakang? Terus aku dibangunin sama temanku di sebelah, tapi aku sambil dengerin dia. Oh gitu. Karena rasa sungkan jadi aku tutup mata aja terus kayak berdoa. Hal lucu ya. Kenapa waktu itu duduknya di depan? Makanya kenapa pinginnya tidur tapi duduknya di depan? Kalau misalnya kursi di depan itu kan suka kosong. Oh. Terus kalau misalnya di belakang penuh, salah satunya harus duduk di depan kan. Jadinya aku harus duduk di depan dan bersama dengan temanku yang suka tidur juga kebetulan. Oh, jadi duo ya, satu berdua. paket, kita berdua suka tidur di Emang depan. udah direncanakan ya untuk bersama-sama ya. Udah banget, bersama-sama. Jadi aku juga nggak pernah sadar kalau misalnya dia juga suka tidur di kelas. Oh. Gitu ya. Jadi ketika aku sadar kalau kamu tuh ternyata sama loh kayak dia, suka tidur di kelas, duduknya di depan lagi. Jadi dari situ aku ketemu teman, jadi kita tuh selalu duduknya bareng. Duduknya bareng karena kita suka tidur, tapi di pojokan udah. Iya. Oke. Terus dari situ singkat cerita, nilai-nilai kan pasti keluar nih per semester. Terus aku pikir ngejalanin kuliah kan gampang awalnya. Ternyata nggak segampang itu. Aku milih jurusan yang ternyata susah banget. Karena kan aku pikir ketika dengerin psikologi, ternyata nggak ada teori, nggak ada matematika. Tapi seiring berjalannya waktu semester 1, semester 2 nggak ada perubahan nih. Nilai aku nggak memuaskan banget, dan di situ banyak tuntutan juga dari orang tua.
tambahlah aku dimarahin, tambah stres juga, tambah Sudah down nggak juga, disupport, ya dimarahin lagi ya. dimarahin, tambah justru bikin aku, waduh, ini kayaknya aku jadi anak yang nggak guna banget. Awalnya aku mikir kayak gitu, karena waktu itu karena aku baru lulus sekolah juga dan aku belum ngerti peran Tuhan seperti apa, jadi aku hanya sekedar oh ya udah berdoa Tuhan kasih ini. Tapi aku nggak bisa ngerasain Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi aku jadi apa ya, anak yang aduh orang tua gue ini kayak terlalu gimana ya, maksa banget, sehingga aku sendiri nggak punya passion sendiri kayak gitu. Jadinya ketika nilai-nilai aku keluar semester 1, semester 2, semester 3 masih nih dimarahin. Semester 4 aku masuk ke ambang DO. Wow. Masa penentuan biasanya ya. Masa penentuan dan emang aku di garis DO. Garis DO banget. Jadi awalnya di situ oh Tuhan ini apaan sih, nggak lucu sumpah. Aku bilang kayak gitu karena aku dari semester 4 nih aku udah mau di DO. Tapi sebelum aku cerita lebih panjang, aku kan masuk ke kampus ini kan tentunya seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku bakal gabung ke komunitas. Iya, betul. Nah, dari komunitas ini awalnya aku nggak srek. Oh, kenapa tuh? Ngapain sih nih orang-orang ngajakin aku? Karena nggak biasa, bener-bener. Karena bener-bener nggak biasa. Mereka sampai datang ke kos ngajakin, ini ngapain sih orang-orang? Aku kan udah bilang nanti aku ngechat, udah. Tapi ternyata dari komunitas ini juga aku diajak-ajak, tapi aku belum sadar, malah ngerasa kayak aduh ini komunitas maksa aku banget. Di chatting terus gitu ya? Di chatting terus, bahkan pernah ditelepon untuk ngajak ibadah. Aku bilang aduh, aku kayaknya nggak bisa ibadah dengan kalian deh, aku mau ke gereja lain. Tapi di gereja lain juga aku nggak srek dengan cara ibadahnya mereka. Cuman yang aku kagumi dari komunitas ini juga mereka nggak nyerah gitu loh, nggak nyerah untuk tetap manggil aku untuk ayo ikut bareng. Terus tiap hari Minggu aku datang ibadah tuh terpaksa beneran. Ini mereka ganggu aku ibadah banget. Kayak istilahnya seorang anak yang baru keluar dari zona nyamannya mereka. Terus tiba-tiba ada yang maksa mereka untuk ngenalin, nih Tuhan nih. Ini ada komunitas nih yang siap untuk menumbuhkan iman kepercayaan kamu, rohaninya kamu, kayak gitu. Cuman aku belum sadar itu. Dan aku gabung itu di UKKP, unit kegiatan Keranian Protestan. Iya, Keranian Protestan. Terus setelah gabung passionku cuman oke, aku bakal pelayanan tamborin aja. Aku nggak mau terlalu aktif nih untuk ngikut kegiatan-kegiatannya atau komselnya ya secara pribadi. Terus lama-lama diajakin karena belum sadar-sadar juga. Terus di semester 4 itu aku benar-benar down banget. Pas karena, lagi ini ya. down banget dan BO. Zaman ya dia. Bang DO banget. Terus aku mikir wah ini Tuhan jahat nih. Karena aku udah pikir gitu, Tuhan lu udah bawa aku sampai ke sini, tapi justru lu malah kasih gue jatuh nih, pikir kayak gitu kan. Terus aku marah sama Tuhan seminggu, nggak berdoa, nggak segala macam, karena emang ketika aku dari rumah juga aku udah jarang berdoa, kalau boleh jujur ya waktu itu. Hanya saja ketika aku ada di ambang ini, seminggu itu aku marah sama Tuhan aku bilang dia jahat, aku nangis nggak jelas ya, secara masih remaja ya, kayaknya labil banget, aku marah-marah nggak jelas, aku marah Tuhan, dan aku nggak bilang papa mamaku juga karena aku tahu pasti mereka bakal marah banget. Tapi sebenarnya mamaku tuh santai banget sih orangnya, dia nggak memaksa. Papa aku nih yang bikin aku sampai stres banget, down banget. Jadi aku pikir aduh kalau aku ngasih tahu lagu, aku nggak bakal jadi anak yang berguna nih. Jadi aku diam selama seminggu itu aku marah, terus aku memutuskan untuk nggak berdoa. Dan ternyata hari Minggu aku dapat khotbah yang dimana kadang tuh kita nggak bisa ngerti apa yang Tuhan mau karena kita menutup diri kita. Karena kadang kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan mau karena kita sibuk untuk menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tuh udah bilang ini, ternyata aku hanya fokus ke masalah aku. Dan secara pribadi di situ aku sadar kalau misalnya aku sibuk nyalahin Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan udah berikan itu semua. Lewat apa? Aku harusnya lebih banyak bisa belajar. Sedangkan aku menuntut untuk dapat nilai yang baik, tapi aku nggak mau belajar. Tidur tidur di kelas. Banyak nggak ikutin kelasnya karena malas bangun. Karena kan kalau kelas itu kan biasa kalau di psikologi Ubaya tuh ada kelas yang jam 7. Aku bisa buat alasan untuk nggak masuk kelas. Yaitu aku malas masuk, justru jadi absen, banyak absen, pernah kena tilang absen juga karena malas masuk juga. Jadi di situ juga nih kacau banget. Begitu banyak ini ya. Ternyata di balik yang sekarang ya banyak cerita. Banyak banget. Jadi apa ya? Dan ikut teman-teman juga sih lebih tepatnya. Jadi aku punya satu teman, dia baik banget, jujur baik banget. Jadi sebelum aku diambang DO ini juga,
Ternyata dia tuh udah nge-siapin aku, kamu nih kayaknya banyak main banget deh, suka begadang. Soalnya aku suka main sama teman-teman aku sampai jam 3 pagi. Sedangkan kelas aku mulainya jam 7 pagi. Jadi dia sudah ada warning dari situ sih, sebenarnya udah ada warning kalau ada yang mau ngingatin kamu nih, kayaknya kamu terlalu banyak main deh, sampai nilai-nilaimu seperti ini. Nah, udah sampai di ambang DO ini, aku berdoa juga, aku minta ampun sama Tuhan. Jadi dari situlah aku belajar untuk Tuhan, apa yang Tuhan mau jadi deh atas hidupku. Aku bilang kayak gitu kan. Aku minta maaf juga, aku udah marah sama Tuhan, ternyata aku yang egois. Aku bilang seperti itu di dalam doa. Aku nangis banget, dan aku nggak bilang papa aku sampai detik ini, tapi dia paham. Kalau misalnya aku ada di ambang dia, aku nggak tahu ya, kata mungkin dia punya feeling atau apa, tapi dia tahu. Dan aku telepon, kayaknya aku udah nggak bisa nih, aku nggak mau lanjutin. Aku bilang kayak gitu, kayak give up banget. Aku udah nggak mau lanjutin nih, boleh kayak aku pindah fakultas? Memangnya kenapa? Enggak, kayaknya nggak serak aja gini-gini. Terus ketika bilang kayak gitu, nggak apa-apa, kamu bisa. Aku suka dari papaku, even dia tuh suka marah sama aku, tapi kata-kata yang paling aku suka, kalau misalnya orang lain bisa, kamu juga bisa. Itu yang selalu dia tanamin sejak aku masih SD. Even dia sejahat itu buat aku terpojok banget, tapi masih ada hal yang buat aku senang dari dia, yaitu ya kalau orang lain bisa, kamu juga bisa, Cak, dibilang kayak gitu. Terus singkat cerita, aku masih diberiin kesempatan untuk ngebuktiin nilai aku di next semester. Jadi aku nggak jadi DO dulu nih, nggak jadi DO. Aku singkat cerita, aku puji Tuhan banget udah dipanggil sama dosen juga. Terus memperbaiki nilai, semester 5 aman. Aman ya? Aman banget nih, mulus. Aku nggak ada tidur, nggak ada, belajar terus. Jadi aku memutuskan tuh nggak main sama teman-teman yang biasa buat aku jarang masuk kelas nih. Oke, berarti di semester 4 itu Udah adalah berubah ya? titik perubahan. Titik perubahan gitu banget. Dari yang acak adut, Yang suka tidur. dari yang suka tidur, suka bolos kayak gitu ya, nggak sungguh-sungguh, Bener. nyalahin Tuhan lagi Nyalahin waktu Tuhan itu lagi, ya. bener. Ya Siapa aku? ampun. Nyalahin Ya. Tuhan. Dan itu momen akhirnya berubah gitu. Akhirnya berubah kayak gitu. Terus mungkin bisa setelah apa yang Tirsa alami kayak gitu. Jadi setelah itu pasti kan harusnya ada perubahan ya. Puji Tuhan ada perubahan di semester 5. Even aku harus banyak ngulang mata kuliah. Itu adalah konsekuensi juga. Dan pada akhirnya semester 5 oke, mulus. Semester 6 nih. Terus jatuh lagi. Terus aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku nih udah berusaha nih." Aku bilang sama dalam doa, "Aku udah berusaha nih, apa lagi sih yang kurang sampai aku harus jatuh lagi? Aku ngulang banyak mata kuliah lagi, sampai aku harus dapat IPK segini." Dan menurut aku sampai marah banget. Karena aku udah ngelakuin nih apa yang Tuhan mau. Tapi di satu sisi Tuhan ingatin aku lagi. Yang dimana masa sih baru gue kasih masalah lagi udah mau marah lagi. Masa sih? Jadinya kayak apa ya, nguji iman aku sendiri untuk kamu percaya nggak sih sama aku secara pribadi. Karena tanpa di satu sisi juga banyak apa ya, omongan-omongan dari teman, kamu kok ngulangnya banyak banget sih. Itu kan buat aku kepikiran. Banyak senjata ya, maksudnya yang buat tertuduh kayak gitu. Iya, sudah merasa jatuh malah nggak dihibur ya, malah bener banget. kata-katain Malah lah. dikata-katain justru bikin aku tambah pesimis banget. Oke. Terus aku justru mikir bahwa Tuhan, kenapa sih aku nggak pintar kayak orang lain? Jadi kalau untuk akademik, kenapa aku nggak milih kuliah? Karena aku nggak terlalu pintar dalam bidang akademik ini. Makanya aku selalu aktif dalam non akademik. Oke. Jadinya aku marah sama Tuhan, kenapa aku nggak bisa pintar sama kayak orang lain? Aku bilang kayak gitu. Kenapa orang lain lebih beruntung daripada aku? Kenapa orang lain bisa dapat nilai segini? Tapi ketika aku berdoa, aku justru ngedapetin apa ya, suara Tuhan kayak, kenapa sih kamu nggak bisa bersyukur dengan apa yang kamu punya, nilai yang kamu punya? Kamu bisa loh, tapi kamu memang batasnya segini. Nah dari situ aku mulai berpikir bahwa kenapa aku nggak bersyukur melalui nilai-nilai yang aku peroleh. Jadi ketika orang lain bilang, kamu kok dapatnya segini, aku bilang thanks God untuk nilai yang Tuhan udah kasih. Even itu cuma 60, even itu bahkan aku pernah dapat nilai 44, itu nggak membuat aku malu. Tapi aku bangga, ini loh, aku udah dapat. Aku belajar untuk, awalnya aku malu, awal-awalnya. Tapi ketika aku kenal Tuhan lebih, Tuhan mau buat aku untuk, ayo bersyukur dulu nih untuk apa yang kamu udah dapat dulu nih. Buat apa ya, aku paham dulu nih, apa sih yang Tuhan mau kayak gitu. Jadinya aku belajar untuk bersyukur untuk hal-hal kecil. Di nilai 44 itu udah berusaha maksimal dong? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa? Saya pernah di bawah itu.
Buka aib juga. Enggak juga. Aku jujur aku nggak akan ketika aku ada di tahap ini, aku nggak malu dengan nilai-nilai yang udah aku peroleh. Jadi ketika aku ada di 44, aku harusnya lebih lagi nih. Terus dan di situ aku mulai bersyukur. Tuhan makasih aku udah dapat 44. Tuhan makasih aku udah dapat 50. Tuhan makasih aku udah dapat 60. Tuhan makasih banyak aku udah boleh 70. Aku udah boleh dapat 80. Even aku nggak bisa dapat sampai 100, tapi aku bersyukur banget nih udah bisa sampai 70. Dan aku bangga banget untuk nilai-nilai yang aku peroleh gitu loh. Jadi ketika aku bersyukur, ternyata Tuhan ubahkan itu, Tuhan lancarkan semua itu. Even aku lulusnya lama banget, butuh proses 5 tahun. Kayak istilahnya kayak orang bilang, lu harus lulus itu harusnya 4 tahun atau 3,5 tahun. Itu lo keren banget dibilang kayak gitu kan. Awalnya aku pasti stres dong mikir kayak gitu di semester 4, 5, lihat teman-teman udah pada mau selesai, udah nyusun skripsi, masuk semester 6, semester 7. Tapi di satu sisi Tuhan mau lihat apa ya, perubahan dalam diriku. Aku belajar untuk apa? Taat, bersyukur, sabar. Jadi aku diajar untuk sabar banget, sabar banget. Kayak aku nggak bisa jadi orang lain, nggak bisa. Ini lo, ya udah lakuin yang Tuhan udah taruh untuk lo, untuk hidupmu. Jadi nggak ada lagi kayak pikiran kayak aku harus cepat-cepat lulus biar kayak dia, nggak ada. Jadi ketika aku masuk semester 6, 7, bahkan 9 sampai ke 10, aku udah nggak mikir lagi kayak dia udah lulus, dia udah kerja, udah nggak ada. Aku udah nggak punya waktu, kejutan aku udah nggak punya waktu untuk mikirin hal itu. Mereka udah bisa menerima ya. Udah bisa menerima banget. Karena di satu sisi selain Tuhan bekerja, ternyata jurusan yang aku ambil ini justru juga membantu aku. Oke, membantu dalam hal apa itu? Dalam hal kayak memaafkan. Jadi kan Ivan kita udah doa nih, tapi kayak kita nggak berdamai sama diri sendiri, percuma aja. Jadi selain dari tangan Tuhan, curahan tangan Tuhan, melalui psikologi ini juga ikut membantu aku. Ilmu-ilmunya ikut membantu aku untuk aku memaafkan orang di sekitar aku, sehingga aku mudah untuk sabar, menerima, memahami. Udah, aku nggak boleh maksa kehendak aku sendiri. Kalau Tuhan bilang udah cukup, ya udah cukup. Kayak gitu. Jadi ketika aku masuk di semester 7, udah pada selesai skripsi nih, nggak apa-apa. Ternyata aku punya temen yang aku bilang dia suka ngajak aku untuk ayo kamu pasti bisa. Dia nggak berhenti nge-support aku, jadi aku ngerasa ada yang ngedukung aku. Oke ya, kayak gitu. Masih ada temen yang barengin. Masih ada. Dan kalau boleh dikilas balik lagi, jadi sejak aku telepon papa aku sejak saat itu juga dia berubah. Jadi selain aku berdoa nih, jadi kan udah mulai semester 4 yang DO itu aku udah mulai rajin berdoa, komunitas juga ikut lebih rajin lagi, walaupun gak serajin yang ya orang-orang pikirin ya. Tapi dari situ aku belajar untuk ngedoain papa aku. Tuhan kasih papa aku nih lemah lembut sedikit, ngertiin aku dong. Aku nggak bisa nih kayak ekspektasinya dia, karena di dalam rumah kami berdua, ekspektasinya tuh dia kakak aku kan lebih pintar lah ya istilahnya. Ekspektasinya dia tuh mau aku seperti kakak aku. Tapi ketika aku berdoa lagi, aku minta Tuhan tolong kasih lemah lembut buat papa, dia mengerti aku tuh bukan kakak aku, ini aku, kekurangan aku gini. Aku berdoa sejak semester 4 itu sampai ke semester 7, 8 dia selalu support aku. Puji Tuhannya dia selalu support aku, orang-orang di sekitar aku support aku, dan aku udah gak memusingkan lagi perkataan-perkataan negatif dari orang-orang banyak. Dan aku menyelesaikan studi aku di semester 10. Dan itu tahun kemarin 2019 dengan nilai yang menurut aku thanks God. Siapa sih aku loh yang kemarin orang nganggap aku gak bisa lulus. Banyak masalah banget, sampai aku satu sisi aku nggak bisa nangis lagi karena aku udah nggak ngerti Tuhan tuh baik banget sama aku secara pribadi, dan aku nggak bisa mikir lagi gimana cara Tuhan untuk ngubah aku dari yang aku bukan siapa-siapa kemarin, dan Tuhan bawa aku lebih, dan aku nggak bisa mendeskripsikan itu gimana sih baiknya Tuhan tuh kayak saking Tuhan baik banget nih, saking aku nggak bisa berhenti bilang Tuhan tuh baik banget. Jadi ketika aku udah tahap ini, aku bilang Tuhan aku udah mau selesai nih, udah deskripsi pun itu juga banyak ombang ambing nih, soalnya aku kan nggak ngerti nih untuk cara buat skripsi gitu. wajar ya, masih S1 soalnya ya kan? Nggak ngerti banget. Terus teman-teman kan pada banyak udah selesai nih, terus aku kerjainnya sendiri. Terus aduh, ini aku yakin apakah aku bisa nyusun ini, dosen malah bilang banyak salahnya. Terus aku nggak bisa berpikir jernih kan, itu aku masukin tema dengan judul yang ini terus ditolak-tolak terus. Terus satu sisi dosen satuku ini ngedukung aku untuk ini, jadi aku berperang terus
sampai pada akhirnya. Tapi sebelum aku nyeritain akhirnya, aku mau balik sedikit lagi. Oke. Ya, banyak cerita ya. Banyak cerita belum selesai ini. cerita banget. Banyak banget ceritanya. Oke ya. Tentang komunitas rohaniku. Oke. Yang aku bilang Cece sama koko-koko yang nggak berhenti banget untuk ngajakin aku. Aku nggak bisa sadar itu ketika semester 4 masuk 5. Aku sadarnya semester 6 dong. Aku mulai rajin untuk ikut komunitasnya itu mulai semester 6. Rajin banget nih. Istilahnya rajin komsel yang kemarin-kemarin itu ada jeda-jedanya. Jadi bisa sebulan 2 kali cukup. Udah. Itu menurut aku ya, itu menurut aku. Udah cukup. Terus setelah aku masuk semester 6, kayaknya aku nggak bisa kayak gini deh. Aku mulai rajin nih. Karena aku dikasih kepercayaan besar nih. Wah, keren juga nih jadi kakak rohani. Oke. Terus dari situ juga aku belajar bahwa ternyata nih komunitas rohani aku nih ternyata bawa sisi baik buat aku. Mereka nggak give up. Dan sebelumnya aku selalu nemuin orang yang suka give up sama aku. Yang pergi udah nyariin aku terus hilang aja gitu. Dan mereka enggak. Bedanya dari gerejaku sebelumnya, ini komunitas, kenapa aku bilang berarti sampai sekarang, karena sejak awal aku di Surabaya, mereka nggak berhenti ngajak aku, ngenalin aku, ngajak aku untuk bertumbuh. Banyak retreat yang aku ikutin juga. Dan itu tanpa sadar ngobatin aku sendiri bahwa aku bisa nih ngajak ngobrol sama Tuhan. Dan dulu aku nggak bisa ya kayak saat teduh, nggak bisa. Nggak bisa diam ya? Jadi maksudnya Ya bercanda. jadi istilahnya kayak aku nggak bisa duduk lama untuk berdoa sama Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Aku nggak ngerti. Even aku kenal Tuhan itu mungkin orang bilang kayak udah KTP-nya aku nih Kristen, ikut orang tua. Tapi belum tentu aku kenal Tuhan yang sebenarnya. Sama halnya seperti pelayanan. Aku belum kenal mereka seperti aku kenal Tuhan di Surabaya seperti itu. Jadi pada awalnya ketika aku pikir kayak ibadahnya aneh, terus lama-lama ketika aku ikut komunitas, memang mereka begini dan mereka emang gini, dan satu sisi mereka nerima aku. Oke, ya, merasakan penerimaan dari sebuah komunitas ya. Jadi nggak menjudgment aku, kapan sih kamu lulus? Nggak ada yang nanya. Oh, nggak ada yang nanya ya? Puji Tuhan, aku seneng banget. Mereka nggak ada yang nanya seperti orang di luar aku, atau mama papaku, atau orang-orang yang setiap kali aku pulang ke Papua, pastinya, kapan sih lulus? Enggak, mereka nggak pernah nanya. Kali mereka tanya, gimana kuliahnya? Aman nggak? Kemarin kan aku dengar gini. Oh iya gini. Jadi tempat sharing. Oke. Ya. Ada suatu wadah yang membuat aku pengen terbuka nih. Karena penerimaan yang diberikan ya membuat kamu ingin terbuka. Iya, benar banget. Jadi awalnya aku nggak suka cerita di komunitas-komunitas gitu karena aku nggak biasa. Tapi ketika ada satu titik di mana mereka nerima aku melihat itu, dan justru aku baru sadar kalau misalnya iya ya benar ya. Mereka yang nerima aku banget, nggak pernah nanya, tapi justru ada di saat aku butuh. Aku nyeritain segala hal, problem aku belajar untuk terbuka. Yang awalnya nggak bisa, awalnya takut. Ini orang kepo banget sih sama hidup aku sendiri ya kan? Kayak awalnya kan kayak, dia suruh aku curhat, terus kemudian siapa istilahnya kayak gitu kan. Aku mau tahu nih masalah gue ya. Kayak ngorek-ngorek banget gitu, awalnya kan kita nggak biasa. Tapi ketika aku ikut retreat, ikut banyak kebangunan rohani dari gereja juga, dan juga dari komunitas aku juga ini, banyak hal yang aku alamin gitu loh. Belajar untuk memaafkan orang tua, belajar untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan itu lebih buat aku. Aku tuh spesial, aku tuh unik. Oke. Jadi kayak aku ingat kata-kata teman aku yang aku berbeda, tapi bukan berarti aku nggak unik di mata Tuhan kayak gitu. Aku milik Tuhan. Aku percaya kata-kata itu bukan sekedar keluar dari omongan orang, tapi emang udah jalan Tuhan untuk kita mendengarkan itu pada saat itu. Oke, berarti luar biasa ya. Jadi Kak Tirsa ini ya, dari cerita yang sudah diceritakan bahwa dia juga mengalami masalah terkait dengan gambar diri sebelumnya ya. Terkait banyak insecure awal ketika datang ke Surabaya. Aku percaya dia nggak bisa. Iya. Awal datang ke Surabaya sudah merasa berbeda sendiri ya, apalagi masuk universitas kayak gitu merasa wah kayak gitu aku nih nggak sama nih dengan kebanyakan mereka yang berada di sini. Ditambah tidak suka hal-hal yang berbau intelektual, akademis kayak gitu ya, bukan intelektual, akademis kayak gitu. Ya jadi butuh effort yang lebih kayak gitu, kemudian nilai dan sebagainya. Tapi di sini kelihatan banget ya peran Tuhan di dalam kehidupannya Kak Tirsa. Nah, apa sih yang membuat Kak Tirsa yang awalnya tuh insecure banget ya kayak gitu, kemudian bisa akhirnya
percaya diri kayak gitu ya, membangun rasa percaya itu, dan saya percaya itu pasti dengan bantuan Tuhan ya. Nah, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya Kak Tirsa? Ya awalnya merasa diri ya ini ya close gitu, terus sekarang sudah open. Iya. Terlalu open mungkin Tapi sekarang udah bisa satu teduh dia. sekarang sudah bisa Iya benar. Seperti yang tadi aku bilang bahwa dari Tuhan, dari psikologi juga ikut bantu aku, banyak peran orang-orang di sekitar aku, lingkungan yang menerima aku apa adanya membuat ini it's time to aku untuk show up gitu loh. Dalam artian bukan untuk sombong ya, tapi nunjukin ya aku punya bakat-bakat apa aja sih selain aku bisa tamburin. Oh ternyata aku punya bakat-bakat seperti ini yang aku belum membuka itu. Dan di Surabaya ini juga kan selain mereka nerima aku, mereka ngajarin aku untuk ayo bisa jadi diri sendiri dulu, baru kamu bisa tahu apa yang Tuhan mau kayak gitu. Dan di satu sisi seperti yang tadi Cici bilang juga bahwa Tuhan emang berperan banyak banget dalam kehidupan aku. Orang tuh kadang suka istilahnya seperti gue mau sempurna nih sama seperti dia, atau mungkin aku pengen banget kayak cewek ya. Tapi mereka terlalu fokus untuk sibuk untuk aku pengen kayak dia, sama kayak aku bilang tadi. Aku pengen pintar. Biar aku kayak orang lain. Aku pengen punya nilai yang layak ya, istilahnya kayak ingin membanggakan orang tua aku. Tapi ternyata itu udah nggak jadi penting banget ketika aku ngelaluin semua part-part ini di dalam kehidupan aku. Ketika aku ngelaluin ini semua, aku nggak punya waktu lagi untuk lihat hal yang di belakang. Karena apa? Aku udah belajar untuk mencintai diriku sendiri, memahami diriku sendiri, dan salah satunya juga Tuhan udah ngerubah pikiran aku tentang diri aku sendiri. Apa itu yang dirubah? Pemikiran tentang diri sendiri. Dari apa menjadi apa? Karena kan kalau aku bilang kayak kemarin, aku ada sempat bilang kalau aku kayaknya nggak berguna banget. Aku kayaknya nggak layak banget nih untuk jadi ini. Aku kayaknya nggak punya waktu untuk bermimpi. Tapi Tuhan itu baik banget karena dia ngerubah segala hal itu menjadi mungkin. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ketika, kalau aku cerita lagi sedikit, ketika kakakku gagal di studi dan orang-orang pada bilang kalau misalnya ternyata bukan aku yang bakal gagal. Tapi di satu sisi aku malah pikir kalau Tuhan, apa sih yang lo mau ngomong tentang hidup gue? Kayaknya hari ini aku rasa manis banget, bukan karena aku ngetawain kakak aku sendiri, tapi aku ngerasa kayak wow, bisa dipikirin gak sih anak yang biasa ngebanggain orang tua, yang dianggap paling penting banget di rumah, justru dia justru sekarang Tuhan balik untuk papaku tuh berharap sama aku. Ketika aku ngerasa ada harapan, di situ Tuhan mengubahkan harapanku untuk jadi penuh dengan kasih. Aku nggak benci lagi sama papa mamaku. Aku gak benci lagi sama kakakku. Aku justru menghargai setiap hal yang mereka sampaikan. Aku belajar untuk bersyukur. Makasih Tuhan, aku bisa juga loh sampai tahap ini. Ketika aku lulus sekolah, aku ikut Miss Grand juga. Itu semua hanya karena kasih Tuhan juga. Awalnya aku insecure karena aku pikir kayak tinggi badan gak cukup. Tapi ketika Tuhan buat itu nyata aku bisa jadi Miss Grand Best in Talent. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Jadi ketika aku belajar untuk menerima diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, dan Tuhan merubah pemikiran aku dan dia ngelayakin aku untuk bisa berdiri nih di kaki aku juga nih, bisa memahami sih apa yang Tuhan mau ngomong sama aku. Di situ aku percaya bahwa Tuhan ini ternyata udah ngerubahin aku ya. Aku nggak kayak kemarin lagi nih. Aku nggak mengintimidasi diri aku sendiri. Aku nggak punya waktu untuk berpikir bahwa aku harus jadi seperti kamu. Aku harus seperti dia. Aku pengen banget seperti dia. Ternyata enggak. Tuhan mengubah itu ekspektasi aku tuh cukup untuk ya udah, ini yang lu lagi dapetin nih, lihat yang ada di depan matamu dulu, jangan melihat apa yang di diri orang lain, karena kamu punya kelebihan sendiri. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena kan orang kayak sibuk untuk menyempurnakan diri, karena aku percaya nggak ada yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan. Apa yang kita lihat di TV belum tentu itu adalah yang sebenarnya. Apa yang kita lihat di depan kita kayak dia keren banget nih, mungkin di belakang dia ada problem. Kita nggak pernah tahu. Dan itu aku belajar banget selama 5 tahun ini. Bahkan aku di Jakarta aku belajar banyak banget ketika Tuhan naikin kita harus lebih bersyukur, lebih taat lagi. Even pasti banyak hal yang buat kita down lagi. Tapi aku percaya bahwa ketika Tuhan udah bentuk kita, gambar diri kita, lu spesial banget. Intinya itu dalam pikiran gue, lu spesial banget karena
ya emang kamu spesial karena kamu anak Tuhan juga, dan itu yang harus kita tekankan gitu loh, karena jangan mencari kesempurnaan, karena aku percaya cuma Tuhan yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke. Tapi aku penasaran nih Tirsa. Kan dulu punya mimpi jadi pramugari. Terus setelah akhirnya ngalamin proses tadi ya udah diceritain. Mimpinya sama atau berubah nggak sih? Obat, obrolan buat anak Tuhan.